Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan melalui video pembelajaran daring pada hari Kamis ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tematik ya, tema 7 muatan bahasa Indonesia PPKN dan SBDP. Sebelum menyimak video ini dengan baik, Ananda semua apa kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan selalu Allah berikan keberkahan dalam hidup kita ini. Dan semoga kita juga disegerakan berkumpul di sekolah ya. Insya Allah kita pekan besok sudah bisa kembali bersekolah dengan tetap mematuhi protokol COVID dengan baik. Baik, tentunya Ananda sudah siap menyimak penjelasan Ibu dan sudah menyelesaikan segala aktivitas harian paginya, terkhusus zikir pagi dan sholat duha. Silakan Ananda siapkan alat tulisnya dan buku pena dibuka halaman. Kita akan mempelajari subtema 3, yaitu halaman 139. Nah, subtema untuk bahasa Indonesianya, KD-nya mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. Kemudian membuat surat undangan. PPKN menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, menelaah keberagaman dan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial. Untuk SBDP memahami karya seni rupa daerah, membuat karya seni rupa daerah. Penjelasan ini silakan Ananda catat poin pentingnya ya. Atau simak baik-baik, kalaupun tidak dicatat, simak berulang-ulang sehingga bisa paham. Baik, peristiwa mengisi kemerdekaan. Pekan lalu Ananda kita sudah mempelajari IPS, muatan IPS tentang kemerdekaan ya, peristiwa sekitar kemerdekaan maupun peristiwa mengisi kemerdekaan, di mana kemerdekaan itu kan diraih sudah dengan susah payah, sehingga kita harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan cara bekerja sama, saling membantu agar tercipta kerukunan dan keharmonisan. Nah, kalau keharmonisan, kerukunan sudah tercapai, maka kita dapat dengan mudah untuk menciptakan atau membangun negeri ini di segala bidang tentunya ya. Seperti gambar di situ ada pembangunan di bidang fasilitas umum ya, ada jalan, jembatan dan lain sebagainya. Nah, jika segala bidang itu sudah terbangun dengan baik, maka kita dapat sejajarlah dengan dunia lainnya atau negara-negara yang ada di dunia lainnya. Baik, Ibu rasa untuk peristiwa mengisi kemerdekaan ini Ananda pun sudah memahami atau menerapkan dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya Ananda dengan cara berprestasi dan melakukan hal-hal positif. Berprestasinya tentu di dalam hal-hal yang positif juga. Pada kesempatan ini, ada ciri-cirinya kan, ada ciri atau unsur daripada surat undangan. Ada kepala surat, tempat dan tanggal surat, kemudian ada nama dan alamat yang dituju,
ada pembuka, lalu ada isi surat, ini isi surat. Nah, tadi yang belum yaitu penutup surat. Ini penutup surat dan pembuat surat. Nah, di pembuat surat ini biasanya juga disertakan titik mangsanya. Misalnya Jambi 23, Jambi 24 Februari 2021. Biasanya seperti itu, ada tanggal atau titik mangsanya di sini ya. Tapi di sini karena sudah ada di atas tanggalnya, maka di sini tidak ada, nggak apa-apa. Oke. Nah, apa itu surat undangan? Surat undangan itu berarti surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan. Astagfirullahaladzim. Tunggu ya. Baik, kita lanjut. Maaf ya, tadi terjeda. Adik Aisyahnya lagi berantakin coklat di tempat tidur. Baik, tadi apa surat undangan Ibu ulang? Surat undangan itu surat yang berisi pemberitahuan, permintaan. Jadi ketersediaan untuk menghadiri suatu kegiatan. Terus kalimatnya bagaimana? Nah, kalimat yang digunakan itu harus efektif, singkat, padat, dan jelas. Jadi kalimatnya efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan panjang bertele-tele, nanti orang malas membukanya, membacanya. Karena tujuannya apa? Orang membaca dapat segera mengerti isinya. Kalau misalnya panjang bertele-tele, orang malas dan orang tidak paham apaan ini. Nah, kalau dia singkat, padat, dan jelas, oh undangan. Undangan apa nih tujuannya? Oh, misalnya walimahan pernikahan atau syukuran. Nah, kan cepat orang tahu. Jadi, setelah memperhatikan tadi surat undangan di atas tadi, nah coba Ananda ulang kembali, sebutkan bagian dari surat undangan. Ayo. Yang pertama apa? Ada, kalau yang undangan resmi ya, yang di atas tadi, ada apa tadi bagian-bagiannya? Ada kop surat, betul. Apalagi? Ada tanggal pembuat surat. Ada alamat yang dituju. Oke, kemudian ada pembukaan surat. Apalagi? Ada isi surat, kemudian ada penutup surat, iya, dan nama tanda tangan si pembuat surat. Nah, kalau Ananda pernah melihat ada tembusan, kemudian ada lampiran, nah itu juga merupakan bagian daripada surat. Namun, surat sendiri nanti kita jelaskan juga ya. Surat sendiri itu terdiri ada beberapa. Dilihat dari apa? Dilihat dari unsur-unsurnya tadi. Nah, sekarang kita lihat. Surat undangan itu dibedakan 3 jenis, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Ini berdasarkan unsur-unsur surat yang sudah Ananda sebutkan tadi, sudah Ananda ketahui tadi. Jadi kalau undangan resmi bagaimana? Dia mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan. Ini unsur-unsurnya seperti yang kita sebutkan, ada juga perihalnya, ada juga tembusannya, lampirannya. Nah, dan dia punya di kop suratnya juga terdapat apa? Terdapat logo daripada dinas atau organisasi, seperti contoh Karang Taruna tadi ada logonya ya. Lalu
ada setengah resmi. Nah, kalau setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan juga pada perorangan atau instansi atau organisasi. Di sini dia seperti surat undangan resmi, namun ada beberapa unsur yang tidak dimuat, misalnya tidak ada kop suratnya atau tidak ada logo suratnya begitu. Kemudian undangan tidak resmi. Nah, undangan tidak resmi ini disebut juga undangan pribadi. Dia mengatasnamakan perorangan, ditujukan untuk perorangan, kepentingannya perorangan juga. Jadi dia untuk pribadi. Contohnya apa? Undangan syukuran atau akikahan, pernikahan atau lainnya. Baik, perhatikan, Ibu akan berikan beberapa di sini. Ini ada kop surat, ada apa namanya nih tadi logonya, logo sekolah negeri, ada tanggal pembuatnya, ada nomor surat, ada lampiran surat, ada perihal, ada yang dituju ya, alamat yang dituju, kemudian pembukaan, lalu isi surat. Ini pembukaan, ini isi surat, ini penutup, dan ini pembuat surat. Nah, ini kira-kira apa surat apa ini berdasarkan unsur-unsurnya dan bahasa yang digunakan. Ini bahasa yang digunakan ini bahasa baku ya. Bahasa baku sendiri kan kita sudah pelajari di pekan-pekan yang lalu, di mana bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi apa ini? Surat resmi, surat undangan resmi. Kemudian ada lagi Ibu berikan contoh. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, yang ini di sini ada Karang Taruna, iya, ini kop suratnya. Di sini nggak ada dianya logonya. Ini ada tanggalnya, kemudian ada sama perihal segala macamnya. Nih, ada tanda tangan. Nah, ini termasuk apa? Ini kan pertemuan rutin Karang Taruna, surat undangannya rapat nih. Ini masuk apa? Masuk ke setengah resmi. Kenapa di sini tidak ada logo instansinya? Kemudian berikut ini perhatikan juga. Nah, di sini ada tanggal surat ada, kemudian pembukaan ada, isi ada, penutup ada, alamat yang dituju ada. Nah, termasuk apa ini? Bahasanya juga bahasanya bahasa baku. Ayo. Surat undangan tidak resmi. Kenapa? Tadi kan salah satu surat undangan tidak resmi itu dia apa? Selain bahasanya tidak baku, ternyata ada dianya kertasnya atau surat undangannya itu disertai dengan warna-warna atau gambar-gambar. Nah, biasanya kan di surat undangan pernikahan seperti itu, ada warna-warna, ada gambar-gambar yang menarik. Kita lanjut, perhatikan lagi. Nah, di sini ada surat izin ya dari orang tua kepada guru. Di situ ada nama siswa, kelas, segala macam. Nah, ini termasuk apa? Termasuk surat undangan setengah resmi. Kenapa? Karena ini bahasa baku dan ditujukan untuk wali kelas. Wali kelas itu perwakilan dari instansi sekolah. Kemudian, nah, Bu, bagaimana kalau misalnya pernah ada orang tua yang membuat surat permohonannya, misalnya permohonan, tapi di sini bukan undangan ya. Surat ini bukan termasuk surat undangan karena dia bukan mengundang, tapi tujuannya memohon izin.
Jadi bukan surat undangan. Kalau surat undangan itu dia undangan untuk menghadiri. Jadi ini tidak termasuk surat undangan meskipun dia surat setengah resmi. Tapi bukan surat undangan. Baik, berikutnya. Nah, ini surat pribadi dari anak untuk orang tua. Bahasanya juga bukan bahasa baku. Ini termasuk surat tidak resmi. Tapi apakah ini termasuk surat undangan? Tidak juga. Karena ini bukan berisi mengundang. Ya. Jadi dari sini Ananda bisa menyimpulkan surat undangan, jenis-jenis surat undangan. Nah, surat undangan tadi berarti surat yang berisi permohonan untuk hadir. Jadi seseorang itu diminta untuk hadir dalam suatu kegiatan. Jadi tidak semua surat itu berupa surat undangan. Ya. Baik, berikutnya dari penjelasan tadi, kita akan bedakan apa persamaannya. Nah, persamaannya semuanya sama-sama berupa ajakan menghadiri acara. Terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas. Perbedaannya, kalau yang undangan resmi itu dia mengatasnamakan instansi atau organisasi atau dinas. Unsur suratnya lengkap. Kalau yang setengah resmi, dia mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Kemudian, kalau yang tidak resmi mengatasnamakan perorangan ditujukan untuk perorangan atau disebut juga surat pribadi, dilengkapi dengan gambar menarik, bahasanya sederhana atau tidak baku. Nah, kemudian kita lanjut ke materi menulis informasi penting dalam teks. Ini pun sudah dipelajarin pekan lalu tentang cara menulis informasi dalam teks. Nah, apakah Ananda masih ingat? Ibu rasa Ananda masih ingat kan? Apa yang kita lakukan? Nah, perhatikan ini ada contoh informasi penting. Ini apa gambar ini? Ya, betul sekali. Ini adalah peta pikiran atau mind mapping. Di sini ada cabang-cabang pikirannya, makanya disebut peta pikiran. Langkahnya apa? Langkahnya atau caranya yang pertama, membuat daftar pertanyaan. Ini juga sudah kita pelajari, ada 5W 1H. What, kemudian where, why, lagi who, kemudian yang hanya how. Nah, ingat itu. Lalu membuat peta pikiran seperti di atas. Nah, untuk menulis informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, yang tadi ya, yang seperti yang dicontohkan ya. Yang pertama, tentukan ide pokok. Ide pokok itu apa, Nak? Ibu harap Ananda juga masih ingat. Ya, betul, pokok permasalahan. Lalu, yang kedua, catat kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa, Nak? Kalimat yang menjelaskan ide pokok tadi atau kalimat utama tadi. Lalu tulis ide pokok dalam kalimat penjelas, ya. Tulis ide pokok dan kalimat penjelas dalam bagan peta pikiran. Ide pokok tadi sudah, yaitu pokok masalah. Kemudian langkahnya, yang pertama membaca teks secara utuh dengan seksama, kemudian memahami topik teks. Topik itu permasalahan dari teks, kemudian membaca isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf, menentukan kalimat utama, lalu mencatat hal penting. Jika belum dipahami, baca kembali. Selanjutnya, muatan PKN. Nah, sekarang perhatikan, kita ayo amati. Nah, mengamati gambar.
Di sini ada sedang bergotong royong. Ada beberapa warga yang sedang bergotong royong membuat jembatan. Nilai Pancasila apa yang bisa Ananda ambil dari gambar tersebut? Ya, musyawarah betul. Sebelumnya mereka mengadakan musyawarah, apalagi kerja sama atau gotong royong. Sesuai dengan sila ketiga ya, gotong royong. Oke, nah jangan. Baik, selanjutnya nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Ini kan salah satu nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Ayo, ingat kembali bunyi Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Baik. Sila Pancasila ada 5. Jangan lupa ya, salah satunya tadi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, fungsi Pancasila sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila itu berfungsi karena Pancasila ini menjadi dasar negara. Berarti dasar mendirikan Indonesia merdeka. Kemudian pandangan hidup bangsa dan ideologi. Nah, jadi segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia ini berpedoman pada Pancasila, falsafah Pancasila. Ya, kalau kita umat muslim kan berpedoman pada Al-Quran hadis. Namun secara negara kita berpedoman pada Pancasila. Kemudian sebagai kepribadian bangsa, menjadi salah satu ciri khas daripada bangsa Indonesia yang dikenal oleh dunia. Oke, sebagai landasan atau pedoman hidup, maka dapat kita lihat dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Tadi contohnya gotong royong, musyawarah, toleransi, dan lain-lain. Di dalam agama Islam pun, sebagai umat Islam, kita kan juga sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk bermusyawarah, bergotong royong, dan toleransi. Berikutnya, perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, ini kita sebagai masyarakat yang majemuk ya, tentu berbeda-beda agama, suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Ayo, siapa yang masih ingat semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, betul. 100 untuk Aisyah yang sudah mulai merengek-rengek. Sikap kita bagaimana agar terjaga kerukunan ini? Karena tadi berbeda-beda tentu bisa menyebabkan perpecahan atau pertikaian atau perbedaan. Nah, sehingga apa yang kita dapat lakukan? Yang pertama, kita menerima pendapat yang berbeda ya. Jangan memaksakan pendapat kita atau kehendak kita, karena akan menyebabkan pertikaian. Yang kedua, tidak mengucilkan. Jadi kalau ada teman Ananda di sekolah atau di pergaulan lah, yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu, jangan dikucilkan, tapi tetap ditemani, dinasehati, diajak dianya. Misalnya dia hobinya menggunjing, menggibah, dinasehati bahwa menggibah itu tidak diperbolehkan, tidak baik ya. Kemudian yang ketiga, menjenguk teman yang terkena musibah. Ini juga dicontohkan Rasulullah dan harus kita teladani. Lalu melerai teman yang berselisih. Jangan kalau ada teman yang berkelahi malah kita kompori, malah kita dukung, malah kita panas-panasi. Ya jangan lah ya. Itu tidak baik, akan menyebabkan kerusuhan, perpecahan. Lalu saling tolong menolong dalam kebaikan. Ya, ini harus kita lakukan juga. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Kalau dalam keburukan ya kita jadi syaitan dong.
Lanjut ke meneladani sikap para pahlawan. Para pahlawan, coba ayo siapa yang bisa mencontohkan sikap para pahlawan? Kan kita udah pelajari pekan lalu muatan IPS tentang perjuangan para pahlawan yang dia mengorbankan nyawanya, hartanya, kemudian apalagi keluarganya seluruhnya dikorbankan demi kemerdekaan ini. Dia rela mati, dia rela gugur di medan perang. Ayo, berarti dia rela berkorban, kemudian dia gigih berjuang, apalagi berjiwa besar. Ya, dia memiliki jiwa besar, kemudian rela berkorban, gigih, berani. Nah, ini harus kita teladani juga. Nah, ini semua jiwa kepahlawanan di sini merupakan sikap yang dimiliki oleh teladan kita, Rasulullah juga. Baik. Aduh, Aisyah. SBDP. Muatan SBDP di sini tadi kita akan mempelajari tentang karya seni ya. Atau seni rupa daerah. Seni rupa daerah ini merupakan atau disebut juga seni rupa tradisional ya. Jadi seni rupa daerah itu dia terdapat di berbagai daerah Indonesia. Jadi kesenian yang terdapat di berbagai daerah Indonesia. Kenapa disebut juga seni rupa tradisional? Karena ya dia dikerjakan secara turun temurun. Jadi dari mulai nenek moyang kita, nenek. Nah, mereka secara turun temurun mengerjakan itu, dan juga mereka menggunakan alat-alat juga yang masih sederhana atau tradisional. Contohnya apa? Seni kerajinan, ya, seni lukis, ya, seni pahat, ya, dan lain sebagainya. Di sini ada seni kriya ya. Ini bukan kuria, salah tulis. Ini seni kriya atau seni kerajinan. Contohnya apa? Seni tekstil. Tekstil itu kain ya, batik, tenun, songket, dan lain sebagainya. Ada seni anyaman, ini anyam bae. Nah, ini anyaman ya. Ayo, Ananda melihat anyaman? Ya. Nanti kita akan membuat anyaman ya. Kemudian ada seni ukir. Pernah melihat orang-orang yang mengukir-ukir relief, misalnya kursi atau bingkai dan lain sebagainya. Ada seni keramik. Oke, hasil karya seni tekstil, seni lukisan itu adalah seni dua dimensi karena dia memiliki ukuran apa kalau dua dimensi? Panjang dan lebar. Sementara anyaman, keramik, pahat itu termasuk tiga dimensi. Jadi seperti bangun ruang, tiga dimensi karena dia punya ukuran panjang, lebar, tinggi, dan volume. Dia punya volume sehingga dia berbentuk bangun ruang. Oke, Ibu contohkan di sini ada seni apa ini? Kerajinan tekstil. Lalu ada nih kriya ya, kriya kerajinan tekstil. Lalu ada anyaman. Nih, beberapa saja. Oke, jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Contoh yang terkenal, misal di Bali. Nah, Bali itu terkenal lukisan kemasannya. Atau di Jepara, Jawa Tengah itu terkenal dengan ukiran kayu jatinya. Atau di Pekalongan, Jawa Tengah terkenal dengan seni batiknya. Iya, baik. Dari penjelasan Ibu, semoga dapat dipahami ya. Sehingga bisa mengerjakan. Ayo kerjakan latihan soal subtema 3 halaman 165 sampai 164 untuk muatan bahasa Indonesia dan PPKN saja yang dikerjakan di latihan soal subtema 3 halaman 165. Oh, ini kok 165 sampai 164 ya. Maaf ya. Di situ subtema halaman 100, masa balik seperti itu Ibu ya. Ibu sebentar. 162 ya. Maaf.
Di sini 162 sampai 164 muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Baik. Nah, untuk penjelasan tadi, jadi kita hari ini ada surat undangan, kemudian menulis informasi penting, kemudian ide pokok, lalu kita juga membahas tentang kalau PKN-nya tadi nilai-nilai luhur Pancasila, lalu juga keberagaman, bagaimana cara kita menyikapi keberagaman, sikap kita bagaimana agar dengan keberagaman tadi dapat tercipta kerukunan. Apalagi untuk SBDP-nya kita mempelajari tentang seni rupa daerah. Coba kalau yang surat undangan tadi apa? Ya, surat yang berisikan permohonan untuk menghadiri suatu kegiatan. Jadi unsur-unsurnya banyak ya tadi ya. Unsurnya ada kop surat, ada alamat, ada apalagi tanggal pembuat, isi penutup, kemudian nama pembuat dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan jenisnya ada 3, ada surat undangan resmi, setengah resmi, tidak resmi. Apalagi? Kalau yang seni rupa tadi, seni rupa daerah disebut juga seni rupa apa? Tradisional. Kalau yang nilai luhur Pancasila itu sudah ada sejak dahulu sampai sekarang ya masih kita jalankan. Kenapa? Karena fungsi Pancasila itu sebagai dasar negara, pedoman hidup, pandangan hidup, kemudian ideologi bangsa, lalu ciri khas bangsa tadi. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini demikian. Semoga Ananda dapat memahami dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat. Silakan Ananda pelajarin kembali ulang-ulang semua materi tema 6 dan tema 7 karena kita sudah mendekati jadwal untuk PTS, penilaian tengah semester. Semoga kita bertemu kembali sekolah. Insya Allah kita bertemu pekan besok. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjagakan kita semuanya. Jazakumullah khairan atas segala kesempatan dan partisipasinya dalam setiap KBM. Kelas 5B is the best. Stay at home, laksanakan protokol COVID dengan baik.